pajak. Oh. Seperti apa reaksinya? Ya, saya bersyukur alhamdulillah karena kita hidup di Indonesia, tentu ada hak dan kewajiban. Sehingga persoalan pajak itu menjadi kewajiban bagi setiap kita warga negara, paling tidak nih yang saya ketahui, yang tinggal di Indonesia. Terus kemudian yang belum punya NPWP, daftarkan NPWP-nya. Yang punya penghasilan, lapor SPT-nya. Dan itu kewajiban semua. Sehingga negara dan bangsa ini bisa terus berkelanjutan untuk kemakmuran, kebahagiaan, bahkan untuk pembangunan infrastruktur. Itu semua diantara dari pajak gitu loh. Jadi ya harus kita semua sadar akan bayar pajak. Tapi pas dikomentarin sama Dirjen Pajak, Pak sama Pak Ustadz sempat kesel juga nggak? Enggak, kan saya add lagi Dirjen Pajaknya. Jadi kalau ngelihat akun saya bilang, alhamdulillah Pak, terima kasih, insya Allah saya taat bayar zakat dan bayar pajak. Nah, ini juga harus jadi perhatian buat semua nih. Ya, netizen-netizen yang suka nanyain pajak, udah bayar belum pajaknya? Sudah lapor belum SPT-nya? Nah, biasanya ditungguin tuh dari mulai Februari, Maret, April kalau tidak salah. Nah, itu ditunggu tuh, ayo lapor SPT. Pak Ustadz sama Kak April kan punya banyak usaha nih ya. Kalau boleh tahu sampai berapa digit sih kalau bayar pajak? Kalau Bunda Inul kan kalau dia punya apa sih studio karaoke sampai 20 miliar. Kalau Pak Ustadz sama Kak April mungkin berapa? Ya, tanya aja sama yang punya Jarum Super sana. Berapa coba? Mau nggak dia ngasih tahu? Ya enggak lah, karena pajak itu kan urusan person dengan ya privasi pribadi kepada negara, perusahaan kepada negara gitu loh. Tapi merasa dirugikan nggak sih, kan udah taat bayar pajak nih ya, terus di komentar jadi menimbulkan komentar negatif dari netizen itu? Enggak, kalau saya senang karena saya pikir kesempatan saya langsung jadi duta pajak ya, memberikan informasi. Enggak, dia ngangkat sendiri saya. Oh iya nih, sebab saya lihat akun pajak bilang sedang memantau orang kaya. Nah di situ saya langsung meng-add. Saya bilang keliru, bukan orang kaya, tapi semua warga negara atau wajib pajak itu harus ya melaporkan SPT-nya gitu loh. Harusnya memberikan edukasi semua warga negara, dan itu harus. Kenapa? Karena membangun ini negara ini pakai uang, dan pajak itu sangat-sangat signifikan untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Kak April kan waktu Kak Atta datang ke rumah pada salah fokus nih Kak April dengan muka aku ya? Ekspresi Kak April mungkin seperti apa sih? Pada bilang lagi menyembunyikan sesuatu atau gundah gitu ngeliatnya. Iya Allah, iya jadi gini, aku juga baru lihat ya, kalau pas nonton nggak ngerasa, karena nonton aja gitu. Cuma pas orang komen, iya ya mukanya kenapa kayak gitu ya. Jadi dalam hati itu kan pertama kali ketemu sama Atta Halilintar. Tapi aku tahu banget beberapa tahun lalu itu Atta dan keluarganya sempat ngejual buku ya. Ya, memang dari bawah lah perjuangan Atta itu. Ke Ustadz, jadi Ustadz sempat nyampein ini loh Gen Halilintar, waktu itu bukunya masih ada di rumah, Gen Halilintar. Terus Ustadz cerita ini tuh nggak pakai neni, terus udah gitu 11 anaknya jadi tahfiz Quran gitu. Jadi dalam bayangan aku saat itu benar-benar gimana ya caranya. Tapi aku waktu itu belajar aja tuh nggak bisa gitu, nggak pakai neni kayaknya. Jadi begitu ngelihat Atta dengan kesuksesan Atta saat ini kan kayak membalikan telapak tangan tuh ya. Dulu aku inget kita kan nggak ngejalanin jadi dia, jadi ngerasanya cepet banget. Plak ketemu dia sukses gini jadi kayak kagum-kagum. Sampai nggak bisa kontrol muka gitu kayak, gitu. Ini bagaimana sih orang tuanya mendidiknya nih, bagaimana ya sampai dia bisa jadi anak yang sukses, terus dia punya keluarga, istrinya pakai hijab, terus anaknya lucu banget. Jadi tuh ya Allah tuh kayak kasih kemudahan semuanya, aku kagum gitu. Jadi bukan menyembunyikan sesuatu atau gundah gitu ya? Enggak sih, nggak bisa, maksudnya nggak bisa kontrol muka. Kadang-kadang aku kalau misalnya lagi pengajian nih, lagi mantau
ustadz atau ustazahnya gitu yang ngajar, pasti muka aku gini, nanti ada yang videoin, jutek banget muka lo, hah masa sih gitu. Jadi nggak ngontrol muka saat kita lagi fokus sama sesuatu atau ya seneng sama pembahasannya gitu. Oke, ngomongin apa kajian nih ke April, mungkin ada yang ngomong atau ada yang nyeletuk di artikel nih, Kak April sebut kalau muslim itu harus kaya, muslim itu harus. Ih bener, Itu kenapa? bener dong. Muslim support Muslim gitu ya. Jadi aku memotivasi bahwa semua perempuan daripada pasang status sedih, status mengeluh buat apa nggak menghasilkan cuan. Sekarang itu kita harus berjualan. Jadi jangan kita beli kuota terus kebuang gitu aja, kan mahal kuota. Jadi harus ini menghasilkan cuan. Malah aku dari zaman kuliah dulu, hak sepatu aku nggak boleh berkurang kalau itu nggak menghasilkan cuan. Itu apa namanya prinsipnya aku gitu. Jadi segala sesuatu ya berarti kita kalau keluar itu harus manfaat gitu. Ketemu orang, ngebuat link. Terus dari situ kalau kita punya bisnis kita bisa tawarin gitu. Nah yang sekarang aku sering lakukan adalah home sharing. Jadi mau agen-agen siapapun yang mau bergabung, mau masuk ke rumah, itu bisa aku jelaskan bagaimana bisnis Sin Indonesia ini menghasilkan cuan. Kalian jangan malu, siapapun termasuk saya juga nggak malu untuk menawarkan karena ini halal dan kita bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Tapi kan April, tapi ini kan segala sesuatu yang dilakukan ini selalu jadi kontroversi. Sedih nggak sih, Kak Tahu? April? Enggak sedih, tapi aku juga Jadi ya, kesempatan promo, Iya. promosin Indonesia, Aku gitu sih nggak simple. sedih. Senang aja alhamdulillah, masih banyak yang merhatiin, masih banyak ya. Kalau masalah suka dan gak suka kan seseorang pasti punya pecinta dan pembenci, gak apa-apa alhamdulillah gitu. Makasih banyak Pak Ustadz. Sami-sami.